Di tengah keramaian sebuah bank yang dingin dan penuh tatapan tinggi hati, seorang ibu berpenampilan lusuh berdiri di barisan paling depan. Tubuhnya lelah, pakaiannya kotor, dan anak kecil di sampingnya menggenggam tangannya dengan gemetar. Detik itu, semua mata menyorot mereka. Tatapan yang menusuk seperti pisau, bisikan yang berubah menjadi tawa kecil penuh hinaan. Dan ketika sang ibu menyodorkan kartu ATM lusuhnya, pegawai bank tertawa sambil berkata, "Ibu, ini bukan tempat minta-minta." Seisi ruangan ikut tersenyum sinis, seakan dunia bersekongkol untuk meremukannya. Namun yang tak mereka tahu, beberapa detik lagi, satu kejadian akan membungkam seluruh mulut yang meremehkan itu, membuat jantung mereka serasa jatuh ke lantai. Karena di balik pakaian kumal itu, tersimpan rahasia yang bisa membalikan kehormatan siapapun dalam sekejap. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik hinaan itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah pagi yang masih basah oleh embun, seorang wanita berjalan tertatih sambil menggenggam tangan anaknya yang kecil. Pakaian lusuhnya dipenuhi bercak tanah, seolah baru keluar dari ladang atau perjalanan panjang yang melelahkan. Rambutnya kusut, wajahnya kusam, dan tubuhnya tampak lelah. Namun di balik semua itu, matanya memancarkan keteguhan yang tidak dimiliki banyak orang. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah kartu ATM yang sudah kusam, warnanya memudar karena usia. Orang-orang yang berlalu lalang memandangnya. Dari ujung kaki hingga kepala, sebagian menutupi hidung, sebagian lagi saling berbisik. Setiap langkahnya terasa seperti melawan tembok pandangan merendahkan yang menghujani dari segala arah. Sang anak, dengan pakaian yang tak kalah lusuh, memegang erat jari-jari ibunya, menatap ke sekitar dengan mata penuh rasa takut dan bingung. Mereka berdua berjalan menuju sebuah bank besar yang berdiri megah di tengah kota. Gedung yang tidak tampak seperti tempat yang akan dikunjungi oleh orang berpenampilan seperti mereka. Saat mereka melangkah masuk ke bank, suasana langsung berubah. Para nasabah yang berada di dalam ruangan menoleh bersamaan. Beberapa petugas bank saling berpandangan, sementara suara-suara kecil mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. "Ngapain masuk ke sini ya? Nyari makan kali? Kasihan, tapi salah tempat." Ibu itu mendengar semuanya. Namun langkahnya tetap tegap meski tubuhnya tampak gemetar menahan malu dan rasa tertekan. Ia mengabaikan tatapan yang menusuk, seakan sudah terlalu sering diperlakukan seperti itu dalam hidupnya. Anak kecilnya hanya menunduk, bersembunyi di balik kain lusuh ibunya, takut pada semua mata yang memandangnya seperti sampah. Antrian terlihat panjang. Meski begitu, ibu itu tetap berdiri di belakang barisan dengan sabar. Orang-orang di depan dan belakangnya terus memelototi, sebagian memegang tas lebih erat, seolah takut dirampok. Ada pula seorang wanita yang menoleh sambil berdecak, lalu berbisik dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang di sekitar. "Bu, kalau mau minta makan, bukan di sini tempatnya." Beberapa orang lain tertawa pelan mendengarnya. Namun ibu itu tetap diam, menahan semuanya dalam dada. Wajahnya tetap lurus ke depan, fokus pada satu tujuan, mengambil uang miliknya sendiri. Setiap detik di antrian itu seperti memanjang, seolah seluruh ruangan bersekongkol untuk mempermalukannya. Namun ia tetap bertahan. Di matanya hanya ada tekad. Sebuah tujuan sederhana, namun di pagi itu terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Mengambil uang di bank yang harusnya melayani siapa saja tanpa memandang rupa. Dan tak ada satupun dari orang-orang yang mengejek itu bisa membayangkan bahwa wanita lusuh yang mereka hina itu akan mengguncangkan seluruh bank hanya dalam hitungan menit. Antrian bergerak perlahan, dan setiap langkah maju terasa seperti perjalanan menembus hutan penuh duri. Udara di dalam bank terasa dingin, namun justru membuat suasana semakin menusuk.
Bau parfum mahal dari para nasabah berpakaian rapi bercampur dengan aroma tanah dari pakaian ibu itu, menciptakan kontras yang membuat beberapa orang mengernyitkan hidung tanpa berusaha menyembunyikan ketidaksukaan mereka. Di sudut ruangan, seorang pegawai bank mengamati ibu dan anak itu dari balik kacamatanya. Tatapannya penuh curiga, bahkan sebelum ibu itu mengucapkan satu kata pun. Setiap kali ibu itu menggeser posisi kaki karena lelah, pegawai tersebut semakin menatap dengan ekspresi tidak suka. Seolah kehadiran keduanya telah mencoreng kesucian ruangan megah itu. Tak jauh dari antrian, sekelompok ibu-ibu bergaya mewah sibuk menggosip. Tapi kali ini, bahan gosipnya berdiri tepat di depan mata mereka. Salah satu dari mereka menatap ibu lusuh itu sambil mendengus, lalu berbisik dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras. Ya ampun, nekat banget masuk bank kayak begitu. Aku aja malu kalau penampilan jelek dikit. Lihat anaknya, kasihan banget. Mungkin mereka berharap dikasih belas kasihan, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Ibu itu mendengar semuanya, tapi ia terus menatap ke depan. Tangannya yang menggenggam kartu ATM sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi campuran dingin, lelah, dan tekanan sosial yang terus menghimpit dari segala arah. Anaknya menatap para wanita yang sedang menertawakannya itu dengan mata lebar, lalu menarik ujung baju ibunya. "Ibu, kita pulang saja," bisik anak itu lirih. Ibu itu menunduk, memberi senyum kecil yang ia berusaha buat setenang mungkin, lalu menggeleng lembut. "Tidak, nak. Kita hanya ingin mengambil uang kita. Tidak ada yang salah." Antrian semakin maju. Ibu itu kini hanya berjarak 5 orang dari petugas kasir. Namun semakin dekat, semakin banyak tatapan menusuk terasa menyelimuti tubuhnya. Ada seorang pria yang berdiri tepat di depannya, mengintip dari ujung mata dan melirik ke arah ibu itu berkali-kali. Ia tampak gelisah berdiri di belakang wanita berpakaian lusuh itu, dan akhirnya dengan nada sinis bertanya, "Bu, Anda yakin tidak salah tempat? ATM buat umum ada di luar loh." Ibu itu perlahan menatapnya. "Saya tahu, Pak. Saya mau mengambil uang di teller." Pria itu tertawa pendek, tak percaya. "Uang? Ambil berapa? 10.000?" Beberapa orang di sekitar ikut tersenyum mengejek. Suara tawa kecil terdengar seperti jarum yang menusuk hati, tapi ibu itu menahan diri. Ia membetulkan letak jilbab lusuhnya yang penuh noda tanah, seolah berusaha menegakkan harga diri yang terus diinjak-injak oleh sekitar. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama, antrian maju lagi, dan ibu itu tepat berada di depan teller. Di balik kaca, seorang pegawai bank berwajah angkuh menatapnya dari atas ke bawah, seolah sedang memeriksa paket kiriman yang sudah rusak dan tak layak diproses. Pegawai itu mengangkat satu alis dan bertanya dengan nada malas, "Bu, datang ke sini untuk apa?" Ibu itu menghela napas pelan, lalu berkata dengan sopan, "Saya mau mengambil uang 1 juta." Pegawai itu spontan menahan tawa, menutup mulutnya sebentar, namun tidak cukup cepat untuk menyembunyikan ekspresi meremehkannya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap ibu itu lebih dekat dan berucap dengan nada mengejek, "Maaf, Bu, ini bank, bukan tempat minta bantuan." Ruangan langsung dipenuhi bisikan dan tawa tertahan, bahkan ada yang tertawa terang-terangan. Ibu itu tetap berdiri tegak, menatap pegawai tersebut tanpa bergeming. Tangannya mencengkeram kartu ATM lebih erat. Pegawai itu mengibaskan tangan seolah mengusir. "Bu, jangan bikin repot. Banyak yang antri. Kalau mau cari bantuan sosial, bukan di sini tempatnya." Ibu itu menahan napas, wajahnya memanas, namun ia tetap berusaha tenang. "Saya hanya ingin mengambil uang saya sendiri." Pegawai itu mendecak dan berkata lantang, "Bu, tolong, jangan bikin keributan. Yang lain juga butuh dilayani. Jangan membuat drama." Tawa kembali terdengar dari kerumunan. Si anak ini bersembunyi sepenuhnya di balik tubuh ibunya, menggenggam baju lusuh itu dengan erat karena ketakutan. Dan di tengah semua ejekan itu, tekad dan kesabaran ibu itu mulai retak.
Sesuatu dalam dirinya mulai bangkit, sesuatu yang membuat seluruh ruangan sebentar lagi akan terdiam total. Ibu itu memejamkan mata sejenak. Napasnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena terlalu lama menahan harga diri yang diinjak tanpa ampun. Ketika matanya kembali terbuka, tatapannya tidak lagi selembut tadi. Ada bara kecil yang mulai menyala, dan bara itu siap membakar semua hinaan yang mengelilinginya. Pegawai di depan meja teller masih menyilangkan tangan, menatap dengan wajah menghakimi. "Ibu, saya bilang sekali lagi, ini Bang, kalau tidak ada tujuan yang jelas, mohon minggir." Kata-kata itu seperti cambuk terakhir. Ibu itu mengangkat wajah, mendekat sedikit ke kaca teller, dan berkata dengan suara yang tegas, jauh lebih tegas dari sebelumnya. "Tadi saya bilang mau ambil 1 juta, tapi sekarang saya mau ambil 100 juta. Ruangan langsung terbelah oleh tawa besar. Banyak orang menahan perut sambil tertawa. Ada yang menepuk bahu temannya, dan pegawai bank itu sendiri langsung memundurkan badan sambil tertawa keras. 100 juta? Katanya sambil terbahak. "Bu, jangan bercanda. Dari mana? Dari mimpi?" Beberapa nasabah bahkan mengeluarkan ponsel, merekam suasana seolah itu adalah komedi gratis. Ada yang berbisik, "Edan, ini orang beneran halu? Kasian, mungkin kelaparan sampai ngelantur begitu." Namun ibu itu tidak mundur 1 langkah pun. Anak kecilnya menatap ibunya dengan takut, namun ibu itu meraih tangannya untuk menenangkan. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak salah." Pegawai bank itu menggelengkan kepala dengan wajah menghina. "Bu, tolong pergi sebelum saya panggil satpam. Jangan buat keributan. Ini bank, bukan tempat buat orang delusi." Kata delusi itu menusuk tepat ke jantung. Ibu itu mengetokkan kartu ATM ke kaca teller. "Saya ingin ambil uang saya, 100 juta. Sekarang." Ruangan langsung hening beberapa detik karena nada suaranya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Namun sesaat kemudian, tawa kembali pecah lebih keras dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Pegawai itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap ibu itu seperti menatap badut sirkus. "Bu, ATM kayak gitu, nggak mungkin isinya lebih dari 100.000. Ia mendengus. 100 juta. Ya Tuhan, saya nggak kuat." Ibu itu menatap lurus, tidak bergerak. "Silakan cek kalau tidak percaya." Namun pegawai itu malah melambaikan tangannya, menolak. "Bu, saya tidak punya waktu untuk lelocon. Ada banyak nasabah yang..." Tiba-tiba, seorang pegawai junior yang sedari tadi memperhatikan berjalan mendekat. Pemuda itu tampak ragu, namun sesuatu dalam dirinya seperti tidak tega melihat seorang ibu dipermalukan seperti itu. "Saya bisa bantu cek saldonya dulu, Bu?" katanya pelan. Pegawai senior langsung melotot. "Tidak usah, buang-buang waktu." Namun ibu itu menatap pegawai junior itu dengan tenang. "Terima kasih, Nak. Tolong cekkan." Pegawai junior itu mengambil kartu ATM lusuh tersebut dari celah kaca, lalu memeriksanya di mesin internal. Semua orang menonton dengan tatapan mengejek. Ada yang berseru, "Nanti saldonya minus tuh." Atau "kosong." Namun suasana yang tadinya ramai tiba-tiba berubah. Pegawai junior itu yang tadinya santai perlahan membeku. Matanya membesar. Tangannya gemetar, ia menatap layar lama, lalu kembali lihat seolah tidak percaya apa yang sedang dilihatnya. Kerumunan mulai gelisah. "Kenapa? Ada masalah? ATM-nya palsu ya?" Namun pemuda itu tidak menjawab. Ia menelan ludah keras-keras, seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Lalu dengan suara hampir bergetar, ia memanggil pelan. "Bu, ini saldonya..." Seluruh ruangan menahan napas. Pegawai junior itu mengangkat kepala, menatap semua orang yang menunggu jawaban sambil mengejek. "Saldo ibu ini
miliar. Detik itu juga, tawa mati seketika. Suasana berubah seperti listrik yang tiba-tiba padam. Pegawai senior yang tadi menghina terpaku dengan mulut terbuka. Wanita-wanita yang sedang bergosip langsung menutup mulut mereka. Beberapa orang menjatuhkan ponselnya saking terkejut. Semua mata kini tertuju pada ibu lusuh itu. Bukan dengan ejekan, bukan dengan hinaan, namun dengan rasa tidak percaya yang mengalir seperti gelombang besar. Ibu itu menarik napas dalam, lalu berkata pelan namun jelas, "Sekarang, apakah saya masih terlihat seperti orang yang tidak pantas dilayani?" Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Dan ini baru permulaan dari kejutan yang jauh lebih besar. Keheningan yang menggantung di ruangan bank itu terasa begitu tebal, hingga suara jarum jatuh pun mungkin akan terdengar seperti ledakan. Semua orang terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Pegawai junior itu masih berdiri kaku, memegang kartu ATM lusuh yang kini terasa seperti benda suci. Ia menatap layar berkali-kali, memastikan angka itu bukan ilusi. 10 miliar rupiah. Angka yang cukup untuk membuat siapapun kehilangan kata-kata. Pegawai senior yang tadi begitu sombong kini tampak seperti kehilangan seluruh warna wajahnya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar. Semua kalimat meremehkan yang ia lontarkan sebelumnya kini kembali menghantam dirinya seperti tamparan yang sangat keras. Orang-orang yang tadi tertawa kini menunduk, wajah mereka memerah penuh malu. Ada yang pura-pura melihat ke arah lain, ada yang menutup wajah dengan tangan, dan ada pula yang mencubit diri sendiri karena tidak percaya bahwa mereka baru saja mempermalukan seorang wanita yang memiliki lebih banyak uang dibanding seluruh orang yang sedang berdiri di ruangan itu digabungkan. Ibu itu melangkah maju pelan, wajahnya datar, namun aura wibawanya kini terasa nyata. Seolah seluruh hinaan yang diterimanya tadi telah berubah menjadi kekuatan yang membuat semua orang terdiam dan tak berkutik. Anak kecilnya kini berdiri sedikit lebih berani di samping ibunya, memegang erat tangan sang ibu, merasa lebih aman daripada sebelumnya. Pegawai senior akhirnya memaksa suaranya keluar, meski terdengar parau dan gemetar. "Bu, saya minta maaf, saya tidak tahu, saya tidak tahu kalau ibu..." Ibu itu menatapnya lurus, tajam, tanpa perlu mengangkat suara. "Kau tidak perlu tahu berapa banyak uang saya untuk memperlakukan saya dengan hormat." Pegawai itu terdiam, tak bisa membalas sepatah kata pun. Ruangan kembali sunyi. Semua orang merasakan kalimat itu menusuk ke hati mereka masing-masing. Namun detik berikutnya, suasana kembali bergetar oleh suara langkah berat. Pintu utama bank terbuka lebar, dan beberapa bodyguard bersetelan hitam masuk dengan cepat, bergerak serempak. Mereka terlihat menunduk hormat ke seseorang yang berjalan di belakang mereka. Seorang pria tinggi, gagah, berwibawa dengan setelan mahal dan jam tangan yang mungkin lebih berharga dari mobil milik nasabah biasa, melangkah masuk ke dalam bank. Tatapannya tajam, langkahnya mantap, dan aura kekuasaan begitu jelas terpancar dari setiap gerakannya. Semua pegawai langsung berdiri tegak, beberapa bahkan membungkuk spontan. Nasabah-nasabah pun saling berbisik panik. Itu direktur utama bank ini. "Hah, bos besarnya datang. Ada apa? Kenapa selevel itu turun tangan?" Pria itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Matanya langsung tertuju pada satu sosok, ibu lusuh itu. Ia mendekat, dan yang terjadi berikutnya membuat seluruh ruangan ingin rubuh karena syok. Pria berkarisma itu tiba-tiba tersenyum lembut. Ia berhenti tepat di depan ibu lusuh tersebut, lalu berkata pelan dengan suara penuh kasih, "Sayang, kamu sudah lama di sini? Maaf aku telat." Seluruh ruangan seperti terhenti. Beberapa orang bahkan membungkam mulut mereka sendiri agar tidak berteriak. Ibu itu menatap suaminya dan menjawab dengan tenang. Tadi ada sedikit hambatan. Suaminya langsung menatap pegawai-pegawai bank, terutama pegawai yang tadi meremehkan. Tatapannya berubah dingin dalam sekejap, tajam, seperti pisau yang siap memotong. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada rendah namun sangat mengintimidasi. Pegawai itu langsung gemetar hebat, lututnya hampir roboh. Ia mencoba bicara namun kata-kata saling bertabrakan di tenggorokannya. Saya hanya mengikuti prosedur, Pak. Saya tidak bermaksud." Namun sebelum ia selesai, suara lain memotong, pegawai junior yang tadi membantu. Dengan keberanian yang muncul dari rasa benar, ia menjelaskan semua kejadian,
dari awal hingga akhir. Setiap kata keluar tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditahan, penuh rasa tanggung jawab. Dan semakin ia berbicara, semakin pucat wajah pegawai senior itu. Semakin banyak pula nasabah yang mengangguk, karena mereka menyaksikan semuanya. Ketika cerita selesai, ruangan kembali hening. Suami ibu itu menatap pegawai senior dengan tatapan tajam yang membuat udara terasa semakin berat. Bank ini berdiri untuk melayani manusia, bukan menghina mereka. Tidak peduli siapa mereka, tidak peduli bagaimana penampilannya. Ia maju selangkah, nada suaranya lebih dingin daripada sebelumnya. Dan kau sudah mempermalukan institusi ini, dan mempermalukan istriku. Pegawai itu langsung bersujud, hampir menangis. Pak, tolong, saya mohon, beri saya kesempatan. Saya tidak tahu, saya menyesal. Namun semuanya terlambat. Ibu itu hanya menatapnya sebentar lalu memalingkan wajah. Diamnya saja sudah menjadi penghakiman. Suaminya berkata pelan namun tegas. Mulai hari ini, kamu dipecat. Teriakan kecil terdengar dari beberapa orang yang kaget. Pegawai itu jatuh terduduk, tak percaya hidupnya berubah dalam 1 detik. Namun tidak ada satupun yang berani membela. Karena semua orang tahu, dialah yang salah. Dan drama belum selesai. Karena setelah semua itu, ibu lusuh itu hanya tersenyum tipis. Wanita yang mereka hina, yang mereka anggap pemulung, ternyata adalah istri dari pemilik bank dan pemilik kekayaan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Ruangan besar itu masih dipenuhi keheningan yang tidak biasa. Hening yang bukan karena ketakutan semata, tapi karena rasa malu yang menusuk begitu dalam hingga tak ada satupun yang berani menarik napas keras-keras. Ibu yang tadi diremehkan kini berdiri dengan keanggunan yang tidak membutuhkan pakaian mahal, tidak membutuhkan perhiasan, dan tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Wibawanya muncul bukan dari harta, tetapi dari luka yang telah ia pertahankan tanpa membalas. Suaminya memegang lembut bahu istrinya, lalu menatap para pegawai dan nasabah yang masih terpaku seperti patung. Matanya menyapu ruang itu perlahan, membuat siapapun yang tersentuh tatapannya langsung menundukkan kepala, menyesal atas segala kebodohan yang mereka lakukan. Namun ibu itu tiba-tiba mengangkat tangan kecilnya. Gerakan pelan itu saja sudah cukup membuat semua orang kembali fokus padanya. Ia melirik suaminya seakan memberi isyarat bahwa ia ingin berbicara sendiri. Dengan langkah sederhana namun tenang, ibu itu maju ke depan. Tatapannya mengarah pada seluruh ruangan. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada dendam. Yang ada hanya luka dan kebijaksanaan yang lahir dari luka itu. Saya tidak datang untuk menguji siapapun, katanya pelan namun jelas, suaranya menggema ke seluruh sudut ruang. Saya datang hanya untuk mengambil uang saya, itu saja. Mata beberapa orang mulai berkaca-kaca, karena suara itu bukan suara wanita yang ingin balas dendam. Itu suara seseorang yang terlalu sering diremehkan, namun memilih untuk tetap lembut di dunia yang terus menginjak harga dirinya. Saya tidak butuh perlakuan istimewa. Saya tidak butuh disambut seperti orang kaya. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Itu saja. Kata manusia itu menggantung lama di udara. Beberapa orang langsung mengusap wajah mereka, menahan air mata, karena kata itu menghantam tepat di titik paling sensitif dalam hati mereka, nurani. Ibu itu menunduk sebentar melihat anaknya. Anak kecil itu menatap ibunya dengan kekaguman yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, seolah baru mengerti bahwa ibunya bukan hanya kuat, tapi luar biasa. Ia kemudian menatap pegawai yang tadi meremehkannya, bukan dengan marah, bukan dengan senyum kemenangan, tapi dengan tatapan yang membuat dada orang itu terasa sesak. Semoga ini jadi pelajaran, ucapnya lembut. Jangan hakimi orang hanya dari apa yang kalian lihat, karena kalian tidak pernah tahu apa yang mereka lalui atau siapa mereka sebenarnya. Pegawai itu menangis tanpa suara, tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya penyesalan yang sangat terlambat. Suaminya kemudian mendekat dan dengan sikap penuh hormat ia menggenggam tangan istrinya. "Ayo pulang," katanya tenang. Ibu itu mengangguk, namun sebelum pergi, ia melirik pegawai junior yang tadi menolongnya. "Terima kasih," ucapnya dengan senyuman tulus. Pegawai junior itu langsung menunduk, matanya memerah karena bangga dan haru.
Ia tidak menyangka bahwa keberaniannya berdiri untuk kebenaran memberinya kehormatan terbesar dalam hidupnya. Ucapan terima kasih dari seorang wanita yang begitu kuat dan berhati besar. Saat ibu itu dan suaminya berjalan menuju pintu keluar, bodyguard membuka jalan, tetapi tidak satu pun dari mereka berjalan duluan. Mereka membiarkan ibu itu berjalan di depan, bukan karena protokol, tapi karena rasa hormat yang lahir secara spontan dari semua orang yang melihatnya. Dan ketika pintu bank terbuka, sinar matahari pagi jatuh tepat ke wajah ibu itu. Cahaya itu membuatnya tampak seperti sosok yang bangkit dari kegelapan menuju kehormatan. Seorang wanita lusuh yang diremehkan, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih berharga dari yang terlihat. Begitu mereka keluar, barulah ruangan itu kembali hidup, namun bukan dengan tawa atau gosip, tetapi dengan bisikan penuh penyesalan. Aku malu. Kenapa kita tadi begitu jahat? Padahal, dia hanya ingin mengambil uangnya sendiri. Pegawai junior mendesah panjang, menatap pintu yang perlahan tertutup. Dalam hatinya ia tahu satu hal. Hari itu akan menjadi cerita yang diceritakan banyak orang. Sebuah kisah tentang kesombongan, penghinaan, dan kebenaran yang membalikkan segalanya. Dan bagi para pegawai bank lainnya, terutama mereka yang tadi tertawa, hari itu menjadi pengingat yang akan menghantui mereka untuk waktu yang sangat lama. Karena hari itu, satu wanita sederhana memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena yang terlihat lusuh belum tentu miskin, dan yang terlihat kaya belum tentu berhati besar. Hari itu bukan sekedar kejadian memalukan. Hari itu adalah tamparan keras bagi siapapun yang lupa bahwa setiap manusia layak dihormati. Dan di luar sana, di bawah cahaya matahari, ibu itu melangkah pulang, kembali ke kehidupannya yang sederhana. Bukan sebagai pemulung, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai istri bos bank, tapi sebagai seseorang yang telah memenangkan pertentangan tanpa melukai siapapun.